Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompicam, Camat, Kapolsek dan Ramil, segenap perangkat desa, Bapak Lurah, Kaur, Dukuh, RT RW yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka penguatan moderasi beragama dalam rangka HUT RI ke-78 yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Masjid Baitul Murtado Mendut yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Mendut rahimakumullah. Tuku sawut bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Mendut yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang luar biasa dengan segala keterbatasannya. Saya yakin Bapak Ibu yang di sana kepanasan, alasannya jelas. Karena memang panitia tidak punya anggaran untuk pasang tenda. Tapi apapun itu, kita berterima kasih kepada panitia yang menghadirkan acara siang hari ini. Yakinlah panasnya ibu bapak sekalian yang ada di sana, insya Allah menjadi wasilah pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah karena panas yang keluar cuman keringat, bukan air mata. Tapi wajah-wajah saya lihat dari sini semuanya kelihatan bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Saya baru nyampe dari Blitar, Bapak Ibu. Saya belum sempat tidur. Kemarin saya keliling Jawa Timur. Jadi kalau Anda capek, mungkin saya jauh lebih capek. Tapi saya yakin lelah ini insya Allah menjadi lillah. Insya Allah berakhir di jannah. Amin. Maka mari kita nikmati pepanasnya siang hari ini. Saya juga baru sebulan pulang haji, maka semua yang datang saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu ke susu. Ibu bapak yang saya muliakan, 78 tahun Indonesia merdeka. Tentunya ini perjalanan yang sangat panjang. Dengan segala pencapaiannya, kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah. Terbukti hari ini negara yang kita cintai, Indonesia, mampu menjadi salah satu negara yang secara ekonomi cangkemnya ngopo kayak oh ada bunyai, oh Sugeng Rawuh bunyai
Ibu-ibu pengen nggak anaknya jadi bunyai? Silakan nikahkan dengan kiai. Dengan segala pencapaiannya, tentunya perlu kita syukuri apa yang telah Allah anugerahkan untuk bangsa Indonesia. Termasuk kita bersyukur dan kita syukuri atas datangnya kopi hari ini. Nah, ibu bapak, saya akan berbicara dalam kerangka kebangsaan dan keagamaan. Yang pertama, saya teringat dengan misi besar Nahdlatul Ulama. Karena saya lihat di sini insya Allah mayoritas Nahdiyin, betul? Walaupun mungkin juga ada kawan-kawan kita yang Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah, Pak? Bedanya tipis. Kalau anaknya Kiai NU itu dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. Gus dan Guys. Nah, dalam kerangka kebangsaan dan keagamaan, Nahdlatul Ulama memiliki dua misi. Misi pertama adalah misi keagamaan, sementara misi kedua adalah misi kebangsaan. Yang pertama, misi keagamaan. Nahdlatul Ulama mempunyai misi keagamaan. Apa itu misinya? Menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memastikan dijalankannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Saya mau cerita ibu bapak, Arab Saudi hari ini dikenal sebagai negara Wahabi. Kalau kita melihat sejarah, dulunya Arab Saudi itu bukan Wahabi, Pak. Sama dengan orang Indonesia. Tapi sejak perjanjian konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, Syekh As-Saud memegang kendali politiknya yang turun-temurun sampai hari ini menjadi raja di Arab Saudi. Bentuk negaranya adalah Al-Mamlakah, bukan khilafah. Karena kemarin saya di Kudus berdebat dengan seorang guru yang mengatakan Indonesia kalau mau makmur harus diganti dengan sistem khilafah. Ketika saya tanya, Pak Guru tolong tunjukkan kepada saya mana sistem khilafah yang berhasil di dunia, dia mencontohkan Saudi Arabia. Ini jelas dia gagal sejarah, gagal paham. Syekh Abdul Wahab memegang kendali agamanya, maka kemudian muncul namanya Wahabi. Sejak saat itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi terkikis habis. Hanya sebagian kecil saja, termasuk di daerah Rusaifah, Syekh Said Al-Maliki yang masih bertahan. Maka hari ini mohon maaf, kalau di Indonesia ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu jelas merupakan propaganda dari orang Wahabi. Kenapa di Arab Saudi Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang menjaga Ahlus Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hilang. Kenapa di Indonesia masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena di Indonesia Ahlus Sunnah dibentengi oleh satu jamiah namanya Nahdlatul Ulama. Makanya nyuwun sewu, kalau ngomong wis ra penting NU NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas itu mulutnya Wahabi. Betul Bu? Dulu di Arab Saudi ada maulid, masih ada yang membaca Al-Barjanji. Sekarang sudah nggak ada. Ketika Wahabi ini berkuasa, kenapa? Dikikis habis. Dulu orang mati masih tahlilan, Arab Saudi hilang tahlilan. Kenapa? Karena dikikis habis oleh Wahabi. Saya mau tanya, ibu-ibu ridho nggak kalau tahlilan hilang dari hasanah kita?
Ridho apa enggak kalau yasinan hilang dari hasanah kita? Kalau sampai tahlilan yasinan hilang, wong mendut kuru kabeh. Pak Camat kuru karena mungkin Pak Camat ini gemuk karena aktivis tahlilan. Nah, inilah kenapa kemudian Nahdlatul Ulama hadir. Salah satu bukti konkret keberhasilan Nahdlatul Ulama adalah ketika Wahabi, ulama-ulama Wahabi di Arab Saudi pengen menggusur makamnya Kanjeng Nabi, kemudian NU mengutus komite Hijaz untuk menyelamatkan makamnya Kanjeng Nabi. Coba Anda bayangkan Pak, kalau saat itu Nahdlatul Ulama tidak bergerak, mungkin kita hari ini di Madinah tidak akan pernah menjumpai makamnya Nabi. Eksistensi makam Nabi Muhammad yang berada di Madinah itu merupakan sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan mengutus ulamanya yang tergabung dalam komite Hijaz. Mohon maaf, kalau makam sekelas Nabi saja mau digusur gara-gara Wahabi, bagaimana dengan makam kita? Bagaimana dengan makam bapak ibu kita? Maka nggak akan ada lagi ziarah kubur ketika Wahabi itu berkuasa. Naudzubillahi min dalik. Walaupun secara tegas saya sampaikan, mohon maaf, saya sampaikan, tolong diingat-ingat, haram hukumnya orang ziarah di kubur, nggak boleh. Mboten pareng wong ziarah kok dikubur, ngenteni mati. Sama Pak, saya bilang haram hukumnya mendoakan orang mati, nggak boleh. Pak Camat tak dongake mati, nggak boleh. Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati. Kayak kemarin di lingkungan saya aneh lagi Bu, kenapa? Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Pak Kapolsek mulai memedasi. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama ini hadir dengan sikap moderatnya? Maka kita mengenal istilah tawasud, wasatiyah, moderat. Kita mengenal istilah tasamuh, kita mengenal istilah tawazun. Itu adalah produk Nahdlatul Ulama. Maka saya meyakini orang beragama yang happy, asik dan menyenangkan itu adalah Islam ala Nahdlatul Ulama. Saya itu pernah Bu ikut kajian kawan-kawan Wahabi, saya disuruh jadi pembicara. Kebetulan yang NU cuman saya sendiri tok. Begitu saya datang mereka sudah nggak asik sambutannya kepada saya. Mereka teriak-teriak, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, jangan kayak orang NU, dia bilang. Saya bilang, ditanya sama pembawa acaranya, bagaimana pendapat Gus Miftah? Kenapa kiai-kiai NU nggak ada yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran, nggak teriak-teriak kembali kepada Al-Hadis? Kiai NU nggak pernah teriak-teriak kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kiai NU tidak pernah kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan hadis. Maka saya curiga mereka yang teriak-teriak saja kembali kepada Al-Quran, saja kembali kepada Al-Hadis, jangan-jangan selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Makanya cara beragamanya orang NU itu asik Pak, nggak perlu dalil ndaki-ndaki. Itu yang dicontohkan oleh Wali Songo, beragamanya asik Pak. Hari ini umpamanya ngeritik pejabat yang korupsi, Wali Songo nggak perlu baca ayat ar-rosyu, mohon maaf, nggak perlu membaca hadis ar-rosyu wal murtasi finnar, cukup menasihati para pejabat dengan lagu gundul-gundul pacul. Itu lagu nasihat untuk lurah, untuk camat, untuk kapolsek, untuk dan ramil. Kok Pak Camat kelihatan sedih? Biasa aja.
Saya tadi berangkat ke sini, saya di TikTok. Gara-gara saya mengatakan pejabat yang korupsi itu bajingan. Kalimat saya disamakan dengan kalimatnya Rocky Gerung. Beda cok, beda. Saya itu yang saya katakan bajingan siapa? Pejabat yang makan uangnya rakyat. Betul? Tapi Rocky Gerung yang dikatakan bajingan Pak Presiden. Beda konteksnya. Saya bilang lah ono kewan mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lah ono pejabat makan uangnya rakyat tanpa hak namanya beda. Napa mboten kali bahasane Rocky Gerung? Beda. Contoh yang korupsi dana BTS 8 triliun, duit 8 triliun niku nyuwun sewu. Kalau untuk beli dawet wong sak mendut nglangi kabeh. Lah niku bajingan. Di lurah iki. Oh, iki lurah iki. Waspada Pak Lurah. Tapi kita kasih ucapan selamat. Jabatan Pak Lurah diperpanjang menjadi 9 tahun. Wow. Kemarin belum diperpanjang demo. Woy. Anda tahu kenapa Pak Lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya durung balik. Ini. Pak Lurah tak kandhani iki. Jamaah saya kan banyak lurah. Pokoknya lurah ki selamat. Minimal satu yang perlu dijaga. Apa? Dana desa. Pak Lurah selamat menjalankan BLT dana desa, insya Allah berakhirnya masa jabatan Pak Lurah husnul khotimah. Amin. Gus, tapi lurah gajine titik, sing ngongkon kowe nyalon sapa? Kayak saya di pondok ada teman-teman polisi datang, Gus saya polisi kecil, gaji saya kecil. Kamu ngomong gajinya kecil karena yang kamu lihat orang yang lebih kaya dibandingkan kamu. Kalau kamu kurang bersyukur, aja ndelok wong sugih tapi deloken banser. Betul? Sepiro-pirone polisi karo tentara sik bayaran, banser gratisan. Makanya ibu-ibu lah ono bancer jomblo dilamar mawon kon ngrabi. Lo nyatane wong ikhlas ra omong mak jenengan lungguh bancerne rela berdiri. Relawan matamu relawan. Makanya sekolah sering guyon to. Bancer itu topnya bagaimana? Polisi tentara masih punya gaji, bancer nggak ada. SK-nya TNI sama Polri banyak yang masuk bank untuk hutang. Tapi SK-nya bancer nggak ada yang masuk bank untuk hutang. Bukan karena bancer nggak mau utang, ning SK-ne ora payu. Lagi juwengkel dan ana anggota marane pondok, Gus, gaji kula titik. Alah. Niki Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah, tak kasih tahu ya. Mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, ibu bapak, kemasan beragama Nahdlatul Ulama ketika dikatakan dalam Al-Baqarah 143. Jenengan persani, Al-Baqarah itu ayatnya 286. 286. Tengah-tengahnya ada ayat 143. Ayo ngopo kae? Yakinlah yang di depanmu pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Nganti sing jilbabe merah marun kuwi ya Allah, alisnya kaya galengan nih lho. Ya Allah, ya Allah. Pak Lurah tak kandhani ya. Saya itu cukup dengan satu tanda saja membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur perempuan. Dari alis saja. Lah kepiye, Pak?
Alis ki gaweane Gusti Allah, dikerok, dilukis dhewe. Aturane Gusti Allah dilanggar, apa meneh aturane bojone. Nggih apa mboten? Apa meneh mau ngaturane Pak Lurah, alas dilanggar. Pokoknya makhluk yang paling susah diatur dan terkuat klaster di muka bumi adalah emak. Mang takon Pak Kapolsek lho, wong wedok lho, kadang-kadang rating iwo yo ora menggok-menggok ngono. Ora bahaya dah gitu loh. Kadang-kadang yo rating iwo menggoke nengen ngono. Wangel pokoknya niku. Lah dikandani yo nesu. Makanya dulu ada himbauan dari Lantas, naik motor dilarang menggunakan sandal jepit. Niku himbauan. Soalnya apa? Soalnya nomor satu, khawatir kalau terjadi kecelakaan dan insiden bisa parah karena pakai sandal. Nomor dua, Pak polisi wedi lah ibu-ibu numpak motor nganggo sandal, karena kalau sampai ibu-ibu ditilang berpotensi sandalnya nggih napuki cangkeme polisi. Wong ya teko ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Simbae wis tuwa jilbabe pink menjijikkan. Wis tuwa pink. Ora duwe warna liyane. Nggih. Mungkin Simba tak kayak duit gitu ku jilbab nggih. Niku duwe bojo napa rondo? Waduh rondo wedi aku. Mah. Engko tak kayak duit gitu ku jilbab malah diarani mas kawin. Halah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Al-Baqarah 143 niku ono ayat apik banget. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah itu Allah kehendaki. Sing jenengan tengah-tengah niki ngeten. Niku pemotongkan kula nggih. Sing jenenge tengah-tengah niku yo pas. Khairul umuri awsatuha. Enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Maka posisi orang NU itu di tengah-tengah. Milana bola jenengan persani taline gambar NU itu bukan tali simpul mati, tapi dilonggarke. Kenapa? Karena cara beragamanya orang NU itu tidak saklek. Saklek ini bahasa Indonesia apa ya? Tidak letterlek. Wih, bahasa Inggris bro. Tidak kaku gila bojomu kaku. Masa bojomu letterlek? Oh mutlak. Loh lah niku Pak Samad Irma irenge Masya Allah mutlak. Pak Samad ora ireng. Pak Samad ini ganteng kok asli. Apa meneh lak gelem kuru titik mesti ganteng Pak Samad. Jenengan niku ketok tuwa lho mergo lemune ra umum. Soalnya Pak Camat atau ngrungokke pengajian kula. Teori ada yang mengatakan lah wong lanang wetenge gede biasanya manunge cilik. Kalau dikatakan hoak, ayo kita sepil bareng-bareng. Ayo. Ora Pak Camat, ora. Mosok Pak Camat langsung geraya-geraya. Insyaallah. Pola beragamanya orang NU itu tidak letterlek, tidak kaku. Contoh Pak, bagaimana dulu muncul pertama kali istilah selamatan. Wong-wong biyen niku lak senengane nyuwun sewu pasang sesaji ning ngisor wit-witan. Ana segone, ana lawuhe, ana ndoke. Pasang ning ngisor wit-witan. Alasannya apa? Untuk menolak jin demit setan. Wingi heboh pengajian teng Lampung, di belakangnya Gus Miftah ada penampakan. Jarene Kanjeng Nyi Roro Kidul.
Kalau takoni, gimana Gus pendapatnya Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah? Alhamdulillah, berarti Nyi Roro Kidul sudah tobat. Aku yang ngono toh. Kita doakan mudah-mudahan Nyi Roro Kidul tahun depan jadi anggota muslimat. Aku yang ngono. Soalnya kudungnya hijau. Jadi sesok tahun ngarep Pak Camat akan diundang pengajian muslimat di cabang Segoro Kidul. Insya Allah mangkat ramuleh meneh Pak Camat. Sonono wae. Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah, alhamdulillah. Wong Magelang tak takon. Nyi Roro Kidul niku sak janjane wonten apa mboten? Mudar rawani jawab pila. Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Sing jawab wonten rong tau ketemu. Sing jawab mboten gak mak petungul metu mudar ta kowe. Ayo. Nggih ta? Nyi Roro Kidul niku umpama wonten niku namung setan sing jenise jin. Setan niku lak jenise wonten kalih, alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Sing godha dodone menungso jenise loro, dari golongan jin dan jun. Lah Nyi Roro Kidul niku umpama wonten niku namung setan sing jenise jin. Sak mulya-mulyane jin niku tetep mulya menungso. Nggih napa mboten? Mila wae dhewe ra kena wedi karo jin. Bola-bali kula matur. Nggo nyuwun sewu ngusir setan sing wujude jin niku luwih gampang tinimbang ngusir setan sing wujude manungsa. Ana setan wujude jin mang wacake ayat kursi minggat jine. Nek jenengan digodha setan wujude menungsa aja diwacake ayat kursi. Malah cengengesan. Carane pripun jiko kursine balang kendase. Kok Pak Camat merenungi? Iya. Oh Pak Camat minumnya habis, tak kasih satu Pak Camat. Ya gue mau loh, mergo wetenge gede jadi lungguhe bingung wis tahiyat, sila, tungkae slonjorke ngono. Rodok cilik titik to, Bro. Kaya kula ngoten iki lho. Lah Pak Camat wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke cangkeme ora. Malah sing kono boboke bengok delok Gus delok. Emangnya aku cowok apaan? Kan kamu janda. Ya Allah. Kalau niki muter Pak. Niki kula mangkat niku sampai sesuk tanggal Senin ngarep. Niki mungkin Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, terus kula diundang teng Kementerian BUMN. Ya kuwi bedane lek diundang BUMN karo wong mendut. Lah ning BUMN ya gede. Mendut ya murah dinyang. Untung aku kiai sugih. Lah karo camat ya sugih aku. Ning ya lah camat ya sugih lemak. Kuwi mbak-mbake nyekel kotak infak niku napa niku? Oh aja mubeng. Ya saya selawatan dhisik ben rapanas yo. Kene aku nyumbang. Aku sugih. Kula takon karo tiyang mendut. Lak dompetmu ana 100.000, 50.000. Kotak infake teko, sing macem lungke 100.000, 50.000 napa 1.000? Biangane yo 1.000. Jenengan lah tindak teng Gembira Luka ndelok munyuk nika sangune 100.000 napa 1.000? 100.000. Ndelok munyuk sangune 100.000. Ndelok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Kamu mau ngapain? Minta mas kawin? Iya. Ya minta mas kawin. Kamu kuliah di mana? Wah malah delok-deloken dhewe kurang ajar lagi. Kan aku jadi malu. Masa deloken dhewe. Mataku ternodai. Kamu fakultas apa? Oh tarbiyah. Oh cita-cita pengen jadi guru. Oh dosen guru. Bapak-bapak bancel rabi karo guru. Nyenengke. Begitu kamu punya istri guru, kamu masuk kamar ditanya sama istri kamu, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya.
Banter jawab, lupa mama. Nah, bojomu mesti langsung bengok, ayo papa ulangi lagi. Iya ngomong lah, kowe wong wedok duwe bojo camat repot. Masuk kamar takoni tolong berkasnya dicek dulu. Halah mat repot. Nih njaluk duit, kamu jurusan apa? Pendidikan matematika. Kakek hitung-hitungan wong wedok iki jenenge matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Aku rasa matematika ya pinter golek duit. Kamu kalau disuruh milih nikah sama polisi, lurah, camat, tentara apa kiai? Jawab. Ayo kiai. Kan aku jadi mau. Camat kalah karo aku camat iki. Yes, kowe milih kiai tak kayak sing akeh lah. Niki pakai damel apa niki? Pengembangan majelis taklim. Oke, tak sangoni. Tak goleki duit sing gede. Sedaya matamu sedaya. Sedaya Gus. Wis tak sumbang sing duit ra lumrah wae. Lah cangkem ibu-ibu lho. Ala Gus amplop siji turah cangkeme. Oh. Wah, kakayan iki kakayan. Oh, iki dolar Singapura sing gede. Sing iki wae, sing iki. Tak sumbang 100 dolar Singapura. Niki nilainya 1.200.000. Cek, namamu siapa, Dok? Ardina. Ardina kalau cari suami seneng yang good looking apa good rekening? Good rekening. Good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah Ardina glowing. Iya. Dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Iya, modal. Lah Gus Miftah lah beda, good looking dan good rekening. Yeah. Mudah-mudahan kamu jadi istrinya kiai ya. Amin. Rambutnya gondrong kacamotonan. Amin. Bun sumpah guyon, bun guyon. Bojoku nonton loh iki. Masa wedi karo bojone, padake Pak Camat. Waspada, kita nggak takut Pak Camat ya. Waspada. Makanya ibu-ibu kalau punya suami ngajak susah terus, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka sih? Susah terus nyandok 100 dolar. Oke, oke ini Prabowo, oke. Cuman satu mata nih, weran nyumbangnya gaya. Gue mau 1.200 ya, tak tambahin ben 1.500.000, tambah 300. Kan aku gengsi di hadapan Ardina. Tambahi, ya tambahi. 1.200 mau 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Iki ngaji amplopnya jelas, malah dirampok karo panitia. Apa? Oh Mbak minta, kalau kamu tak kasih uang ditabung apa dicelengi? Ditabung, bener. Kalau dikasih uang ditabung jangan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Oh, ini untuk Ardina, kamu KKN toh? Ya, ini nafkahku untuk kamu ya. Iya, codot, codot. Codot. Camatnya kalah set toh kayak. Gini ini garangan dilawan. Itu Ardinanya, kesang gue 200.000 ke gue. Rasa salaman, kan belum kobil tuh. Dan ada bubeng do. Yo, selawatan apa tuh selawatan lagi? Derek, ono po? Selawatan judulin derek. Aku tanggapi di sini, alamatnya anak soleh. Gue mbaknya penyanyi, mbaknya si nyanyi. Yang kok tak sawer, suge, oke ini Pak Prabowo, suge. Suge. Selamat Madura. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak Mbak sing jilbab ping murene kae, tak kayak duit gitu ku jilbab. Ini Mbah.
Nyilih mikir nduk, nyilih mikir. Tak nanggap baik. Ya, baik, ya Allah. Setua jilbab pink. Nyilih mikir nduk, nyilih mikir pinjam mik. Oh ini. Salam. Jumeneng mawon mereka tok. Ora sida duit. Namine sinten? Ibu Murtasi. Iki ngomong apa kamu alon-alon? Ibu Murtasi. Sinten? Ibu Murtasi. Murtasi. Nah. Yuswane pinten? 63. 63. Ya. Padha karo Kanjeng Nabi. Berarti ya dilit meneh. Dilit meneh tambah, tambah. Tasih gak ada bojo mboten? Masih. Loh, katanya rondo. Saya yang bilang. Oh, bukan saya. Ibu. Kan aku jadi kecewa. Saya kan bilang. Ih, kemayune. Bu Murtasi, Kalau- mriki aja dado to. Nggih, nggih. Aku ora nafsu ora. Nggih. Pekerjaane napa? Pekerjaane. Saya pelongan rumah tangga. Ibu rumah tangga? Nggih. Enggak bekerja. Enggak. Sok kaya loh. Bukan, saya enggak bilang kerja loh. Oh, Enggak bilang kerja. iya. Ngombe selase dicampur susu. Ibu Murtasi, ababe mambu. Halah ngeplak barang. Datu Mas. Datu Mas Kiai. Apa? Datu Mas Kiai. Oh, Mas. Kiai. Mas. Kiai. Tak kasih uang untuk beli jilbab tapi sholawatan dulu. Ayo, nggih. Selawat apa sagete? Hehehe. Napa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, diringi men kaya penyanyi top. Engko diumumke MC ngeten. Nggih. Yo, kita sambut artisnya mendut. Murtasi. Belum pernah kang sama saya. Selawat sing iso diringi napa? Woi, iki ra kowe. Daerah kang. Daerah. Derek, ja, saiki selawatan jenengan. Ayo selawatan. Salatullah. Jadi ada. Sallallahu ala Muhammad saja. Kiai ini aku sing ngatur kowe toh. Bisanya kok. Oh, bisanya. Apal Pancasila mboten? Ora apal. Hah? Terus kan iki acarane kebangsaan. Apa lagu-lagu nasional no mboten? Indonesia Raya. Yo, Indonesia Raya apal. Yo Indonesia Raya, ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang disampaikan oleh artisnya Mendut. Murtasi. Waktu dan tempat dipersilakan nanti habis subuh. Sekarang. Coba Indonesia. Ya. Sama-sama itu. Oh sama-sama. Suruh mau duit jenengono sama-sama. Oh gini, Garuda Pancasila apal mboten? Saya kau gue hehehe wae lho. Garuda Pancasila. Apa? Yuk Garuda Pancasila. Ayo bumi. Akulah pendukungmu. Panjang. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, Ayo maju. Ayo maju. maju, Ayo maju. maju, Ayo maju. Maju. Ayo maju. Rampungnya kapan? merdeka. Merdeka. Ora apa-apa. Wisnya. Jilbab regane pinten? Jilbab regane pinten? Yang beli anak-anaknya, yang beli anak-anaknya. Makanya saya tanya jilbab harganya berapa? Ah, Berapa? 1 juta. Tak sandat meteng weh. Jilbab kok 1 juta itu Pak Camat. Anu nih. Jilbab kok 1 juta. Piro 100.000, 200.000? 500. 500. Kan tekan saya kesana Mas Yai. Iki cerdas meneh wong iki. Jilbab 500 apa sak tokone. Wong bojoku sing ngayu jilbab mung 200 kok kowe 500. Oh, sok-sokan sih Murtasi.
tentekan ki aku ki. Engko tak kayak dolar malah mumet. Lha iku anyar kabeh aku ganteng kok. Ya, tak kayak 250 ya. Sedaya. Lah kowe jenom kaya Ardina ya sedaya. Tapi kita kan tidak bekerja, kalau udah tua udah bekerja. Oh, udah tua nggak bekerja? Ya. Sudah kadaluarsa ya? Setunggal. Cangkeme sama tulik-tulik mau. Ana tulik-tulik barang ki. Kiai kowe bakul es. Iki tunggal, kalih, 3, 4, 5. Nggih, anggap mawon 500 nggih. Niku jumlahe pinten? Delok, 5. Nggih mun ngitung ketok. Bon. Ning omah gak ada sapi mboten? Mboten ya tuku dhewe kaya aku bojomu, seseh. Mohon matur nuwun nggih. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah kemayune ilih. Murtasih. Insyaallah. Iki mau sing nyanyi rene tak sangoni. Cah pira kuwi? MC ini yang njaluk. Kamu jangan deket-deketan kayak gitu. Kan aku jadi ingin. Kowe cah 5. Gusti Allah ki adil Pak Lurah. Ngerti aku ngaji mendut bakal dirampok. Aku sesuk ngaji ning Kemhan ngene Pak Prabowo sangune akeh. Aman. Cah pira? Cah 10. 7. 7 ala rupamu. Badi-badi. Oh, 6 kali kurune kali, Pak. Kurune kali. Apa? Sik. Aku mungkin akate rene kon ngaji lah dirampok. Jaluki. Oh yes, santunan anak astagfirullah ben. Ini cah 10 ya, 1, 7, 2, 3, 4, tuh bangkrut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, untung aku sugih rek. Iya. Jamaah. Jamaah kabeh nyuwun. Dukung Gus Miftah jadi presiden, oke? Kok kula presiden, kula lagi disewani kok dadi menteri agama kula wegah. Gus Miftah, tolong jadi menteri agama. Enggak. Aku dadi menteri agama sing seneng wong mendut, ngundang gratisan. Kowe MC-ne njaluk ra? Nyo, MC lanang siji sing lanang sing lanang kok ngopo? Polisi ini yang jaluk ora isin kowe cuk. Oh nah. Yo, MC Nena siji ne kae. Iya. Banjir yang jaluk. Ya Allah. Dihitung jumlah piro matane kuwi kok jumlah piro. Ya wis kok banser atau kok rokok. Rokoknya sak bungkus piro to? 2000. Ya wis bancer sing rupane paling mesake ndi? Pak Budi, ndi wonge Bud? Rene Bud. Iya, chance. Ya Allah. Aku ki amplop kepiro ya ora ngerti. Ya Allah. Rene Bud, siap, Bro. Ada Prana. Banser sing gagah. Ora iso, kowe tak kei duit syaratnya iso maca Pancasila dipimpin. Berdiri Pancasila kok lungguh. Siap, Grok, rungokke babaku. Siap kanca kelimano, ora siap, Grok. Siap, Grok. Siap, Grok. Kok siap, Grok iki lho. Sing bengok aku. Jukit, maju dikit. Pembacaan Pancasila oleh Budianto, banser terbaik dari alam barzah. Ayo Pancasila Bud. Oh rasa grogi, mosok seragamnya doreng kok grogi. Manukmu gede tau? Gede. Ayo Bud.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hak. Hak sopo. Oleh hak. Empat. Empat. Keadilan sosial. Hei. Alon-alon. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Tarik napas 1 jam. Lih, malah sempritan meneh. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hak. Hei. Hak katanya sapa hebut? Oleh hak. Aku curiga, jangan-jangan Budi ki anaknya Murtasih ya mau iki. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Mandeknya kapan sih? Ulangi. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan. Iya, kebijakan sopo. Diguyu Gus Jarah iki lho kowe. Alon-alon Bud, alon-alon. Ingat-ingat wajahnya Murtasih, ya, baru diucapkan. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kok duitku entek ya? Duitku entek ya duitku. Pertanyaan nih, burung Garuda ke lanang apa wedok? Laki Gus. Kok iso? Karena punya burung Gus. Iya, jangan. Pinter. Laki Gus karena burung. Nyo, tak kei 5 juta dalam bentuk kertas. Ya. Siap, terima kasih Matur Nuwun. Woi nyo, 500 gitu rokok sebentar ya. Siap. Mau ke depan itu kayak rokok rong. Sabun sudah. Ya sido, lampu. Betul sakit berbohong Gus. Ora bohong, ya be. 1, 2, 3, 4, 5. Wis. 6 matamu 6 wae lho. Terima kasih banyak Gus. Ya padha-padha. Aku mau dongake apa? Dongake dhisik aku apa ngono. Semoga Gus Miftah selalu panjang umur. Amin. Selalu barokah Amin. segala usianya. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Bojo meneh, bojo meneh. Betul sakit Gus. Oh, mboten sakit. Ya wis kana. Aku setia nggak mungkin nikah lagi. Paling sembunyi-sembunyi. Bangkrut aku. Camate meneng wae ora urun kok. Karaku mulak Murtasih rondo tak rabeke karo Budianto ngono lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini misi pertama Nahdlatul Ulama. Misi keagamaan. Maka saya berharap amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah bisa langgeng senantiasa dijalankan oleh warga Magelang. Amin Allahumma amin. Semoga sampai kelangan. Kula khawatir lah sampai amaliyah Ahlussunnah niku ilang, sesuk awake dhewe mati ra ono sing ndongake. Naudzubillahi min dzalik. Sing nomor 2, aku ngombedekan awang-awangan. Degan kok kewandele ra umum iki degan apa kambil aku. Iki lah tak ombe lah ya iso kreminan silitku iki. Mosok pengajian karo ngene-ngene aku. Lurah iki janjan. Aku ngetoke duit oke, degane larang. Kambil. Yang nomor 2 napa? Misi kebangsaan. Lah niki kita ngomong moderasi. Ibu bapak rahimakumullah, jenengan kula wani datang nggih. Niki data kula kajian moderasi kali bocah-bocah sekolah niku. Jadi saya itu diperintah sama Pak Jokowi secara lisan punya gerakan namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Itu gerakan saya Pak. Itu saya launching di hadapan Presiden. Kebetulan saya mungkin kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden.
Sesuk tanggal bulan 10 kula diundang meneh. Forum Investor Forum Daily Summit Investor 2023. Niku sing teko nyuwun sewu investor dunia di hadapan presiden dan para menteri. Sing ceramah sinten? Gus Miftah. Larang. Beda nih gini, orang amplopan di jalur banser murtaseh. Indonesia itu terdiri dari 17.504 pulau. Ngeling-ngeling. Ada 1.340 suku bangsa. Ada 736 bahasa. Ada 6 agama. Begitu besarnya bangsa Indonesia nih. Bahasa mawon loh, sak pulau Jawa niku macam-macam bahasa nih. Ujung Jawa Timur ana bahasa Jawa osing. Ngomongnya son. Mila mbiyen ana lagu judulnya son nika. Son sembore semiki Mas yo udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge son niku Banyuwangi. Ke barat dikit Pak, ketemu daerah Situbondo niku bahasane padha karo Pulau Madura, Maduranan. Ndur-remak bo-abo mulai Madura. Ke barat lagi ketemu Surabaya, bahasane kasar. Jancuk niku Surabaya. Nah, sing paling sering ngomong jancuk sinten? Gus Miftah. Saya ditanya sama wartawan Australia, kenapa Gus Miftah sering ngomong jancuk? Saya ngomong jancuk bukan dalam rangka misuh, tapi dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau nggak ada tokoh Indonesia yang berani ngomong dancuk, saya khawatir dancuk akan diaku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu punya tren apa-apa diaku-aku. Reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Kenapa? Karena kita nggak pernah bangga dengan budaya kita. Maka saya ngomong dancuk dalam rangka menyelamatkan budaya lokal. Saya khawatir kalau nggak ada yang berani ngomong dancuk, besok Ipin Upin ngomong dancuk, kan ya aneh. Dancuk, ora pantes. Ke barat lagi, sama-sama bahasa Jawanya, Pak Camat. Ketemu Solo Jogja, bahasanya halus, persis kaya kula, halus. Jenengan perso, kula lak kali bojo kula karo santri mohon kula basa. Leh, saiki dicek. Jenengmu ning HP-ne bojomu kira-kira sapa? Halah gayane Pak Lurah, baru nikah ya my wife. Wah. 5 tahun menikah istriku. 10 tahun mak lampir. 15 tahun ya Israel. Ayo, saiki Pak Polisi waca, bojoku ning kene jenenge sapa? Aku romantis. Wacanan aku dikira gawe-gawe, diwaca Pak Polisi. Ning kene jenenge sapa bojoku diwaca sing banter. Ibu negara. Wow, ibu negara gagah. Ayo Pak Camat, aku ngetes. Bojomu ning HP jenenge sapa? Ayo kowe. Alah, paling grandong. Kula niku lak kalih bojo kula basa, Pak. Nah, coba ndak pemang waca mawon. Bojo kula nek bendina nang omah. Bojo kula niku ora tau blanja ning mall, ora tau ning pasar. Ning bendina paketan teko terus. Nggih, contone kula wingi ajeng buka nembe tangi Bunda maaf. Nengko buka puasa Bang, nggih ajeng buka niki. Ya. Lho aku basa ora kaya kowe kowe. Aku nyuruh bojo kowe sae kok. Syaitanir rajim. Solo niku halus Pak. Mila lak kula bodho nika sungkeman kula cara kraton Yogya. Kula lungguh sing kepenak, bojo kula matur sing sae. Abah, kaula ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kaula gadah kelepatan sak lima saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaula banyu saca lemah saca godhong sasuwe kayu sak coklek. Kaula nyuwun agunge Sih Samudra pangkang sami Abah. Langsung tak jawab ya pada lanang ki ringkes
simpel ya Pak Samad ya, pada ke barat lagi ketemu Banyumasan, dari Kebumen, Tegal, Cilacap, Banyumas, Probolinggo, Alngapakiyun, blukuduk. Kaya ana wong ning Magelang puji-pujian subuh, nganggo bahasa ngapak, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura sekadahe dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Wis ngapa ke barat lagi Pak Dan Ramil, ketemu Sunda gitu. Wis mulai kaditu ke dunia, cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Wis dengan segala keantikannya, keindahannya Sunda luar biasa. Ke barat lagi ketemu nopo Jakarta, bahasane nopo Betawi. Bu Murtasih, lulu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ini Indonesia Pak, 736 bahasa, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa. Dan mohon maaf, hari ini keberlangsungan NKRI bisa terjaga. Kenapa? Karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, namanya Pancasila. Sing Budianto mau ora apal, kerakyatan yang dipimpin oleh hak sopo. Murtasih yang ngono nyanyi ra mandek-mandek. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kesel cangkemku sih. Murtasih jan. Nah, maka nyuwun sewu. Hari ini pemerintah sedang membangun. Pak Jokowi mengatakan 15 tahun ke depan Indonesia akan mendapatkan momentum golden age. Masa-masa emas. Indonesia akan menjadi negara besar dengan ekonomi yang tumbuh berkembang, akan menjadi 4 besar ekonomi terbesar di dunia. Indonesia wingi gara-gara COVID-19 negara-negara bangkrut. Contohnya Jerman itu bangkrut loh Pak, resesi global. Lah wong desa kaya wong mendut niki rawedi kali resesi. Kenapa? Karena orang desa kaya Pak Lurah dan kawan-kawan niki nyuwun sewu, daya tahannya kuat. Mangan beras yo berase dhewe, mangan sayur sayure dhewe, mangan buah buahe dhewe, mangan pitik pitike dhewe, mangan endok endoke pitik yuk. Makanya nyuwun sewu, slogane ulang tahun 78 ini napa? Terus melaju Indonesia maju. Soalnya napa? Karena Indonesia akan mendapatkan momentum emas itu. Lah yang saya minta cuma satu, ayo bantu pemerintah dengan menjadi umat yang rukun, akur, apapun perbedaan di antara kita. Setuju? Sing akur-akur mawon. Ora-ora lah resesi awake dhewe. Awake dhewe niki sing penting rukun, Allah seneng. Soalnya napa? La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan orang itu bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kula tresno jenengan, jenengan tresno kula. Lah wong padha tresnone niku mesti bahagia. Makanya kula sering matur, jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Wes saiki sing bangsa-bangsa gawe rakur tolong dihilangkan deh. Curiga karo lurahe, mergo ora kebagian BLT. Nggih napa mboten? Lah wong mendut ki lucu kok. Gelange Mas gede, ana BLT untuk orang miskin, ngakune miskin. BLT untuk orang miskin, duwe mobil ngakune miskin. Wonge ya teko, ya melu guyu, jilbabe ya pink, jenenge ya Murtasih.
lurahe dicurigai, aku ora kebagian BLT mergo karo lurahe didom ning dulur-dulure dhewe ngono. Betul? Ada yang ngomong seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Mesake lurahe iku lho nganti rasa lemu. Nganti kopi ae karo ndase gede kopi ae iki lho deloken. Sabar Pak Lurah, sabar. Yang penting wargane akur, rukun. Apalagi kita menjelang tahun politik, wes besok pasti akan beda partai, beda caleg, beda pilihan bupati, beda pilihan gubernur, beda pilihan presiden. Beda niku angsal, yang tidak boleh bercerai-berai. Lho ngoten mawon. Kita nggak harus sama kok. Maka nyuwun saya ulang jeneng kula ngomong bener apa Gus minta kiai ini Pak Prabowo. Soalnya capres yang gelem sowan ning pondok kumung Pak Prabowo. Liyane tak tunggu ra ono sing teko. Sing nawari kula dadi menteri agama Pak Prabowo. Ning kula wegah. Kula mung pengen dadi dai mawon. Soalnya kula dadi menteri kula ra iso ketemu jenengan. Jadwal ngaji kula terbatas. Mila kula rasa dadi menteri tetep dadi dai supaya iso ngancani murtasih. Ya bro ya, Gus sowan ngen kula. Kula ngomong, ayo capres-capres sowan nggonku, aku pondok kok. Nggih, sing teko mung Pak Prabowo Gus dadi menteri. Pak, jenengan tak dukung dadi presiden. Ning ra usah ndadekke kula menteri. Kula wegah, sing seneng Pak Camat bola-bali ngundang tanpa amplopan. Kan menteri napa amplop ya ora pantes Pak Camat yo, gratifikasi. Mau mending ngeten iki mon bebas ngalor ngidul ora usah dadi menteri ya ta, iso godani murtasih. Ih, gagah. Umpama kula milih Prabowo jenengan beda, awake dhewe tetep seduluran. Coblosan niku namung teng TPS, awake dhewe seduluran selamanya. Setuju? Lah rakyate akur, polisine ya seneng. Ora ana gontok-gontokan. Nggih mboten Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ora usah sedih, gajimu cilik ra apa-apa, sing penting selamat daripada jenderal bintang loro vonis mati. Ayo kowe. Sopo sing ngomong sambu? Encen Pokoke sing akur mawon. Awake dhewe seduluran selamanya. Senajan to beda pilihan. Tapi hati-hati, lah teng mendut kok ada orang mendadak grab ya, mendadak sumeh, aku curiga jangan-jangan caleg. Kok marah-marah? Monggo Pak, caleg cangkeme kuwi tenan. Kono wong mendadak melu pengajian padahal sadurunge rong tau pengajian berarti caleg. Nggih mboten? Kok mendadak nganggo atribut NO, jangan-jangan caleg mendadak NO. Betul Bu? Betul lah niki ibu-ibu wonten pengajian apa adanya, duduk dengan ikhlas. Alhamdulillah. Delok sing ngarep lho Pak, nganti lungguh ora nganggo kloso. Mulih pengajian insyaallah little body. Sini teh gatel kelebon wedi. Mila sihir kula napa sihir persatuane? Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Melodine tok Mas, saniki dijawab. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fata
saya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa berkat rahmat yo berkat sing dipikir piye wargane Pak Camat milih berkat apa rahmat? Berkat rahmat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salat tangan di atas bareng-bareng Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala sekali lagi yang keras bareng-bareng untuk Kanjeng Nabi salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, nanam bawang di tengah desa, di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Magelang untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Magelang untuk Indonesia. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Muhammad desa mendet ngundang Gus Miftah Bapak Camat lumayan gagah sombong ana gajah adus ning beli najan gagah manuke apik ya orang nesu Pak Camat ngono nesu ngono karo aku merengut ya Allah sampun jam 6:30 lah kowe iki larang salat ngasar to dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing jaluk diajari ngaji punya aku cowok apaan ye minta sing guyu cie. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Misi kebangsaan menjaga Indonesia dengan PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara besar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah.
Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.